Shalom, selamat datang kembali di virtual service Gereja Yesus Gembala pada saat ini. Mari pada hari ini kita bersyukur bersama, kita ucapkan terima kasih kita, mari kita teduhkan hati kita. Bapa Sorgawi yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia, kemurahan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa Sorgawi, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, kelalaian kami dari pikiran, perkataan, perbuatan, hati kami. Basuh jamah kami dengan kuasa-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menghadap Engkau saat ini. Di dalam nama Yesus, kami tutup bungkus pagari bentengi jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Dengan kuasa yang sama dari Tuhan Yesus, kami tolak, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, haleluya, amin. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Roh Kudus. Berkatalah dalam hati kami. Roh Kudus diam di dalam kita. Ku yakin kuasa-Mu bekerja.
selamanya ku yakin padamu Roh Kudus. Berkobarlah dalamku kuasa-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, terima kasih Tuhan. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, Roh-Mu selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus. Berkobarlah dalamku kuasa-Mu. Sama-sama katakan, Roh Kudus Engkau pulihkanku. Pulihkanku, Roh Kudus Engkau sembuhkanku. sembuhkanku. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Bertahtalah di hati kami, bertahtalah di hati umat-Mu saat ini. Dan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Mari sama-sama dengan penuh sukacita kita masuk ke dalam sorak-sorai. Sukacita hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kita saat ini, percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Percaya Tuhan Yesus baik. Percaya rancangannya sempurna bagi kita. Angkat tanganmu sama-sama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Baik siang maupun malam gelap, Sama-sama katakan. Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Saya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus juru baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus juru baru di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dia gunung batu Anda dan saya, kota benteng perlindungan kita. Amin. Badai topan dunia, Sama-sama katakan. Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Sama-sama katakan. Niscaya. Saya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Sorak Tuhan. Ya Yesus juru baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus juru baru di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sama-sama ya Yesus. Ya Yesus gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung baru di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sama-sama sekali lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sama-sama tempat berlindung. Tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Tempat berlindung yang teguh. Yesus tempat berlindung kita yang teguh. Kota benteng perlindungan kita. Mari yang sama-sama katakan haleluya bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Adukan hati kami lebih dalam lagi. Bawa kami lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Merasakan kasih-Mu saat ini Bapak. Ini kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidupku, kuduskan bagi-Mu. Dalam tiap langkahku
bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku, jadikan milikmu. Dengan tiap nafasku, muliakan namamu. Mari naikkan ucapan syukur kita. Tuhan, pegang tanganku dan angkat tinggi. Di hadirat-Mu ku berteduh, kasih-Mu mengikupiku. Mari sama-sama panggil namanya. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, pimpin langkahku, kan ku ikuti. Rencana-Mu biarlah indah, Sama-sama yakini hidupku. di mata-Mu. Kasih Tuhan. Berharga selalu. Sungguh hidup kami berharga di mata-Mu. Biarlah Tuhan jagai seperti biji mata-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku, jadikan milikmu. Dengan tiap nafasku, muliakan namamu. Sama-sama. Tuhan, pegang tanganku dan angkat tinggi. Di hadirat-Mu ku berteduh, kasih-Mu mengikupiku. Sama-sama bawa dalam doa. Tuhan, pimpin langkahku. Tuhan, pimpin langkahku, kan ku ikuti. Rencana-Mu biarlah indah, hidupku di mata-Mu. Berharga selalu. Praise Lord, praise Lord. Holy is your name. Kudus namamu, kudus namamu, Jesus. Segala kemuliaan hanya Dia. Kau Maha besar, Maha tinggi, Maha kudus. Tuhan, pimpin langkahku dan angkat tinggi. Di hadirat-Mu ku berteduh, Biarlah kasih-Mu melingkupi kami saat ini. lingkupiku. Pegang tangan kami, pimpin langkah kami. Genggam hati kami, dekap kami saat ini. Tuhan, pimpin langkahku, dan ku ikuti. Rencana-Mu biarlah indah, hidupku di mata-Mu. Berharga selalu. Terima kasih Bapa Surgawi.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bulan Oktober ini kita punya subtema yaitu kuasa doa. Setiap kita yang berdoa pasti disertai kuasa Tuhan. Orang yang disertai kuasa Tuhan pasti mengalami banyak jawaban di dalam pertanyaan hidupnya. Apa yang sedang kita pergumulkan, jangan lupa untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati setiap umat-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima rema dari Engkau Tuhan. Sehingga kami menemukan jawaban dari pertanyaan kami, dari apa yang sedang kami pergumulkan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati pemberitaan firman. Biarlah setiap kami yang mendengarkan, merefleksikan dalam kehidupan kami, sehingga benih firman-Mu itu akan tumbuh dan berbuah di dalam perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya setiap kita pasti memiliki pergumulan dan setiap kita pasti memiliki jam doa pribadi. Terutama saat kita memiliki pergumulan-pergumulan tertentu, maka kita pun berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa di dalam kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Jangan berdoa menurut pemikiran kita sehingga kuasa Tuhan kita batasi dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi berdoalah di dalam kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang mendasari pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, yaitu dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ke 17, demikian bunyinya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudaraku, dalam kehidupan ini bagaimanakah kehidupan doa kita? Apakah kita seringkali berdoa dalam pengetahuan pengertian kita dan kita membatasi Tuhan? Kalau kita membatasi kuasa Tuhan, yang terjadi adalah seringkali kita meragukan Tuhan mampu melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Paulus pada waktu pertama kali menuliskan Efesus pasal 3 ayat 4 ini diawali dengan bagaimana dia bersikap dalam doa. Dikatakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sujud syukur Paulus ini bukanlah sebuah ungkapan, tetapi ini adalah sikap tubuhnya yang berlutut dan mukanya itu tersungkur di tanah. Kalau kita lihat bagaimana Paulus dipanggil oleh Yesus dalam pelayanannya, dia melihat satu sinar yang terang dan dengar suara Tuhan dan dia tersungkur. Maka dari itu Paulus tahu sekali sikap doa yang baik dalam apa yang sedang dibicarakannya dengan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita tidak memiliki sikap doa yang baik, kita tidak hormat kepada Tuhan, maka kita seringkali meremehkan siapa yang kita ajak berdiskusi atau kita ajak berbicara saat kita berdoa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Kalau kita melihat bagaimana keagungan dan kemuliaan Tuhan, itu luar biasa sekali. Sikap sujud ini adalah sikap yang dimiliki oleh orang yang mempunyai derajat yang berbeda. Saat Abraham bertemu dengan Tuhan, dia ingin mempersembahkan dalam Kejadian pasal 19, dia juga menyatakan sikap sujudnya dan dia menyatakan bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Beberapa di antara kita biasa bertekuk lutut untuk berdoa dan beberapa di antara kita tidak biasa bertekuk lutut di dalam berdoa. Mungkin kalau karena umur itu sudah wajar, tapi banyak orang tidak mau bertekuk lutut karena dia malu. Karena dia merasa aku ini adalah pribadi yang sudah tinggi. Aku ini pribadi yang sempurna, kenapa aku harus bertekuk lutut? Bertekuk lutut ini merupakan sebuah hal yang wajar saat bertemu dengan pribadi yang memiliki status berbeda. Pada waktu Salomo itu bertemu dengan
orang utusan negeri lain itu pada waktu bertemu dengan Salomo, dia berlutut dan sujud kepada Salomo. Demikian juga pada waktu Ratu Ester ingin bertemu Raja Ahasiweros. Di situ Ratu Ester pun juga bersujud dan meminta perkenanan dari Raja Ahasiweros. Kalau kita berdoa, kita percaya dalam kehidupan kita, kehidupan doa kita sedang berbicara dengan pribadi yang mempunyai status yang berbeda. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kekayaan yang tidak tergambarkan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, sahabatku, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perbaiki sikap doa kita. Sikap tubuh itu mencerminkan bagaimana kita ini memandang orang atau pribadi yang kita ajak bicara. Di Keraton Yogyakarta misalnya, saat orang yang namanya abdi dalem atau pelayan dari raja, dari sultan, dari Kesultanan Yogyakarta, pada waktu bertemu dengan sultannya, mereka tidak boleh berdiri sama tinggi. Mereka harus jongkok dan mereka harus berjalan dengan posisi yang rendah. Itu karena sikap hormat terhadap siapa yang ada di depannya. Begitu juga saat kita berdoa, bagaimanakah sikap kita menghargai Tuhan kita. Dan sampai dalam berdoa kita anggap remeh Tuhan yang kita ajak bicara. Kita pikir dengan kita berbicara seperti berbicara dengan teman atau bawahan, dan kita perintah-perintah. Seringkali kita berdoa, Tuhan jagai rumahku, Tuhan sertai perjalananku. Tuhan bukanlah satpam, Tuhan bukanlah sopir. Dia adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mulia, Tuhan yang adil, Tuhan yang bijaksana, yang maha tahu dan yang mengendalikan semua. Bahkan dari perkataannya tercipta yang namanya langit dan bumi, memisahkan cakrawala, dan itulah kuasa Tuhan yang kita sembah. Dan kita sering menjadikan Tuhan ini sebagai bawahan kita. Kita perintah-perintah Tuhan, kita mau atur Tuhan semau kita. Justru harusnya kita mempunyai sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat kita berdoa kepadanya, justru kita berkata, ya Allahku, ya Bapakku, ini aku anakmu. Pimpin aku, tuntun aku. Sikap doa kita secara hati akan membawa kita mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan yang kita sembah sebetulnya? Seberapa hebatnya, seberapa besarnya Dia? Nah, yang kedua yang ingin saya bawakan adalah mengenai kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kekayaan, seringkali kita salah fokus. Kita percaya bahwa surga itu terbuat dari jalannya dari emas. Kita percaya bahwa surga itu pintunya dari batu-batu mulia, dan kita terpancang kepada bentuk fisik surga. Dan kalau kita lihat, ada orang kaya yang bisa membuat rumahnya berlantai emas, itu bisa sekali. Toiletnya dari emas, segalanya direplikasi dari surga, itu bisa secara fisik. Efesus pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kalau kita berbicara mengenai apa yang Paulus bicarakan, ini bukan mengenai kekayaan yang dapat kita raba, kita lihat. Memang surga adalah tempat yang mulia, yang dikatakan jalannya dari emas, kemudian pintu-pintunya dari batu-batu mulia yang mungkin tidak ada di bumi. Dan harusnya kita berpikir begini, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ada sebuah pernyataan dari Paulus yang berbeda dari apa yang kita lihat. Kalau kita melihat kekayaan hanya sebatas sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa dirasakan, tangible thing, itu salah sekali. Karena Paulus menginginkan kita meresapi Tuhan dengan batin kita, dengan hati kita. Kita merasakan kasih Tuhan. Ada seorang yang bernama Hetty Green. Dia adalah seorang pengusaha di Amerika. Tahun lahirnya adalah sekitar tahun 1815-1820-an. Dia ini adalah orang yang kaya sekali. Wanita, 1890 dia menjadi salah satu wanita yang memiliki harta yang banyak. Dia adalah dari kelas pekerja dan kemudian dia mendapatkan sebuah harta warisan dari ayahnya dan kemudian dia investasikan.
Dan pada waktu itu Hetty Green ini menjadi orang yang sangat kaya karena dia berinvestasi dengan benar. Dan saat dia berinvestasi dengan benar, apa yang muncul? Kekayaannya bertambah. Tapi hidupnya tidak seperti orang yang memiliki harta. Dia justru takut untuk menggunakan hartanya. Dia pakai pakaian compang-camping. Dia pada waktu kakinya patah, dia tidak berobat dengan baik. Dan kemudian dia juga harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang yang memiliki sebuah kekayaan. Kalau kita lihat, kekayaan itu bersifat relatif sekali. Kadangkala kita pikir orang yang memiliki kekayaan hidupnya akan bahagia, akan enak. Tidak, kekayaan tidak hanya bercerita mengenai apa yang kita miliki. Kekayaan bercerita mengenai bagaimana kita mengelola apa yang kita miliki. Dan kekayaan bercerita mengenai hati yang mau memberi. Kalau kita lihat bagaimana Yesus itu memuji seorang janda yang memberikan 2 keping di dalam persembahannya, justru dikatakan janda ini memberikan lebih daripada apa yang orang berikan dari apa yang dimiliki. Kita melihat Yesus melihat kekayaan itu bukan sekedar apa yang dimiliki di dalam kantongnya, bukan rekening kita, bukan tabungan kita, bukan simpenan kita, tetapi Yesus mengatakan kekayaan itu berasal dari hati. Orang yang hatinya baik, dia akan memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Tetapi orang yang memiliki kekayaan belum tentu memiliki hati yang baik. Dan kalau kita berbicara hal yang kedua, dikatakan kalau kita berdoa, biarlah kita berdoa dalam kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan ini sesuatu yang lebih kompleks lagi daripada sebuah kekayaan. Kalau tadi kekayaan saya ceritakan sebuah kepemilikan dan juga hati. Kemuliaan ini nilai yang terkandung dalam jati diri sebuah hal. Misalnya kita sebut logam mulia itu emas. Kenapa emas dibilang logam mulia, logam yang mempunyai nilai yang lebih tinggi? Karena emas itu menjadi salah satu nilai tukar yang stabil dan susah didapatkan, dan dia bisa disimpan dan punya karakteristik tertentu. Nilai emas ditentukan dari apa? Dari kadarnya. Kalau kita berbicara mengenai kemuliaan Tuhan dan kita bandingkan dengan emas, sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi coba kita pikirkan, dari manakah kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu ada dalam dirinya sendiri, dan itu tidak dinilai oleh hal lain. Karena kemuliaan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan sebuah hal duniawi. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kekudusannya, berasal dari kasihnya. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari sikapnya kepada manusia. Dia mulia karena dia mampu mengampuni setiap pelanggaran kita. Bahkan di dalam pengetahuannya dia ngerti semua dosa kita. Kemuliaan Tuhan itu membuat ada kasih. Tapi jangan lupa, kemuliaan Tuhan juga membuat ada keadilan di dalam kasihnya. Kita sering berpikir yang namanya kemuliaan Tuhan itu, ya Tuhan itu mulia, menciptakan langit dan bumi, gunung dan seisinya. Dia menciptakan segala hal. Betul, itu salah satu hal yang bisa dilakukan dalam kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan bercerita mengenai roh yang ditaruh dalam kita, yang membimbing kita, sehingga kita ini mampu berdoa di dalam kasihnya. Kita mampu melakukan yang benar di hadapannya. Kita dipimpin dan dibimbing. Kita selalu diampuni dosanya saat kita menyesal dan ingin merubah sikap kita. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat, saat kita berdoa, kita gunakan perspektif siapa dalam memandang masalah kita. Kalau kita memandang masalah yang kita hadapi dengan perspektif manusia, maka kita akan mencari jawaban dengan cara yang sangat-sangat sederhana, yang mungkin terbayang oleh kita, dan itu akan menyelesaikan dengan cepat. Sedangkan cara Tuhan adalah cara-cara yang mustahil, yang mungkin tidak terbayangkan oleh Bapak Ibu Saudara, karena di dalam pengetahuannya banyak sekali cara untuk menyelesaikan masalah kita, membetulkan apa yang sedang kita hadapi. Dan kemudian saat kita menghadapi sebuah masalah, yang kita cari bukanlah jawaban yang singkat, jawaban yang instan, jawaban yang mungkin langsung terjadi. Tapi Tuhan seringkali melakukan sebuah jawaban doa itu membutuhkan proses, sehingga kita menjadi pribadi yang makin hari makin lebih baik.
Karena dalam kehidupan kita, saat kita berdoa, jangan berdoa untuk merubah keadaan saja, tetapi hidup kita tidak mengalami pembaruan budi, tidak mengalami karakter yang ditajamkan, tidak mengalami didikan Tuhan. Karena kita ini anak Tuhan yang makin lama harus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengetahuan akan Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita kenal siapa Allah kita. Dan saat kita bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan, kita mengenal seberapa besar Tuhan yang kita sembah. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saat kita sudah mempunyai sikap doa yang baik, kita mengenal kemuliaan dan kekayaan Tuhan, harusnya hal yang ketiga ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan berbuahkan kasih. Dalam Efesus pasal 3 ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Makin sering berdoa, kehidupan kita akan mengakar dan berbuahkan kasih. Saat kita berdoa di dalam kemuliaan dan kekayaan Tuhan, yang terjadi adalah ketenangan hati kita akan terjadi. Dan saat kita tenang, kita akan merasakan kasih Tuhan yang makin mengakar dalam kehidupan kita. Ada pengampunan, ada kesabaran, ada sukacita yang meluap dari hati kita. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat kita tidak menjaga hati kita, saat kita lengah terhadap apa yang ada dalam hati kita, maka yang terjadi adalah kehidupan tidak terpancar darinya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, perhatikan hati kita. Apakah hati kita penuh kasih? Akar apa yang ada dalam hati kita? Akar kepahitan, akar kemarahan, akar kejengkelan, ataukah akar kasih yang makin ada dalam Kristus? Kalau kita makin memiliki kasih, kekayaan dan kemuliaan Tuhan akan makin melimpah dalam kita. Kita akan bisa menjalani hidup ini dengan sukacita. Matius pasal 8 ayat 20 mengatakan demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita lihat kalau Yesus ingin mengajarkan kemuliaan dan kekayaannya secara jasmani, yang diajarkan adalah bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya menginvestasikan hidup di dalam kekayaan, bagaimana caranya menghitung secara akuntansi yang benar supaya memiliki kekayaan. Tetapi di sisi lain Yesus justru mengajarkan kehidupan yang sederhana. Bahkan dikatakan anak serigala, burung memiliki sarangnya. Sedangkan anak manusia yang mulia yang turun ke dunia, yaitu Allah Putra yang menjelma, mengambil rupa sebagai manusia, tidak memiliki kepemilikan. Lalu apa yang Yesus ajarkan? Kemuliaan dan kasihnya itu muncul saat apa? Saat kasih itu diberitakan, saat mujizat kasihnya terjadi, saat dia melayani orang-orang. Kalau kita dalam hidup kita mengira Yesus mengajarkan kita untuk menjadi kaya secara jasmani, kaya raya yang begitu banyak hartanya, itu bisa terjadi dalam setiap orang Kristen. Tapi tidak semua orang Kristen diukur melalui kekayaan duniawi. Kalau kita lihat Alkitab itu banyak sekali orang-orang yang sederhana, raja-raja, kemudian nabi-nabi, juga para rasul, pemberita Injil. Mereka melayani sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Kalau orang berbicara begini, Pak, aku sebagai murid Tuhan harus kaya, harus memiliki harta, maka itu yang salah dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kita untuk kaya di dalam pelbagai kebajikan, kemurahan, hati yang mengasihi. Jangan sampai salah fokus melihat kekayaan dan kemuliaan Tuhan sebagai sesuatu yang jasmani. Tetapi perhatikanlah kehidupan kita. Apakah kita meneladani Yesus sebagai juru selamat kita dan melihat cara hidupnya. Yesus katakan bahwa orang yang kaya, yang memiliki lumbung, dan saat hatinya atau jiwanya diambil saat itu juga, dan dia tidak memiliki hidup, apalah arti harta. Demikian juga kita harus menyelidiki hati kita, apakah hati kita terikat oleh harta. Yesus juga katakan, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita berdoa, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan.
Saat kita berdoa, kita mencari jawaban Tuhan, apakah kita sedang memikirkan orang atau kita sedang memikirkan bagaimana Tuhan akan membentuk kita. Karena saat Tuhan membentuk kita, yang terjadi adalah Dia akan berproses supaya kita makin lama makin tajam di dalam Tuhan, tajam secara iman, dewasa. Kemudian kita memiliki kasih yang melimpah. Dan juga saat kita berdoa dalam kemuliaan dan kekayaan Tuhan, yang terjadi adalah ada ketenangan. Bukankah itu yang kita cari semua? Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita berdoa, apa yang kita banggakan, apa yang kita alami adalah kasih, kebijaksanaan Tuhan, keadilan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Bermegahlah di dalam itu, sehingga saat kita berdoa, yang kita pikirkan siapa yang akan menolong kita, itu bukan orang-orang sekitar kita, tapi biarlah Tuhan yang mengutus dari tempat yang tidak kita lihat, yang tidak bisa kita bayangkan betapa indahnya, dan Dialah yang akan mengutus pribadi yang menolong kita. Jangan banyak berasumsi siapa yang akan menolong, tetapi jalanilah setiap doa kita, berimanlah dalam doa kita, sehingga kita tidak putus semangat, kita tidak patah pengharapan di dalam Yesus, tetapi justru dalam permasalahan kita makin kuat berdoa, kita makin teguh dalam pengharapan kita, dan kita menjadi pribadi yang tenang untuk melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Jangan lupa untuk berdoa, berdoalah selalu. Hal yang terakhir sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, sujudlah berdoa dalam kasih kemuliaan Tuhan, dan biarlah kekayaan kemuliaan Tuhan itu meneguhkan kita. Sebagai kesimpulan ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada dalam pergumulan, dalam masalah, berdoalah menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan pemikiran kita. Dia tidak terbatas, sedangkan kita terbatas. Beda derajatnya. Kita manusia ciptaan Tuhan. Jangan sampai kita justru yang mengontrol Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Berdoalah di dalam Roh Kudus, sehingga setiap yang kita doakan, kita serahkan di dalamnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, dan biarlah kasih-Mu yang mengurapi kami selalu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi setiap doa kami menjadi doa yang berkuasa, doa yang memiliki kekayaan dan kemuliaan-Mu, bukan pengetahuan kami, tetapi kebijaksanaan-Mu, kasih-Mu, dan juga jalan keluar-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sakit, Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang-orang yang dalam pergumulan ekonomi, Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mempergumulkan kehidupan pekerjaannya. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau mampu memberikan jalan keluar. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang ada dalam kesedihan, duka cita. Penghiburan-Mu yang turun atas setiap orang yang berdoa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang tidak terbatas, yang selalu memberkati kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjagai kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal, diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita.
Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah, sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan menghiburan dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai dan biarlah setiap kita menjaga kehidupan doa kita. Jangan sampai kita putus berdoa karena kita lelah, kita tidak mendapatkan jawaban doa yang kita inginkan. Tetapi berdoalah sampai Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap tenang di dalam hadirat-Nya. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.